Salam hamba, salam sejahtera, istri, anak-anak, cucu, menantu, kerabat terdekat. Kita teruskan bincang-bincang, ngobrol-ngobrol sekitar agama, bahasa, budaya, sejarah, dan sebagainya. Karena inilah yang menguasai kehidupan kita sejak dari lahir sampai sekarang. Kita coba membincangkan lebih detail lagi krisis yang berlaku di Timur Tengah ataupun Asia Barat. Timur Tengah ini sebenarnya istilah yang direka-reka oleh orang Eropa untuk negara-negara yang ada di sebelah timur mereka, terutamanya negara-negara Arab. Sedangkan kita yang berada di Asia Tenggara, terutamanya Indonesia, kawasan Timur Tengah itu bisa diberi nama lagi dengan Asia Barat. Jadi Asia Barat dari arah kita, sementara Timur Tengah dari bagian Eropa. Intinya adalah negara-negara Arab yang merupakan asal munculnya agama-agama, terutama 3 agama, Yahudi, Nasrani, Islam, yang pada hakikatnya ketiga-tiga agama ini sumbernya adalah dari agama Yahudi, dan tepatnya adalah dari kitab Torah yang memiliki banyak buku, dengan istilah lain dipanggil Kitab Musa ataupun Al-Asfar Al-Khamsah, 5 buku, ataupun dalam Quran kadang disebut Suhuf Musa, Suhuf Ibrahim wa Musa. Bahkan ada ayat lagi lebih jelas, wa min qablihi kitabu Musa imamau wa rahmah. Kitab Musa. Jadi yang dimaksud dengan kitab, al-kitab, kitab, hadzal kitab, kitabun anzalnahu, itu adalah kitab Musa. Sebab Quran belum lagi menjadi kitab, belum lagi dibukukan, sehingga mati ataupun wafatnya Rasulullah, dan baru dibukukan pada era Abu Bakar, kemudian era Utsman, yang dalam pembukuan itu pun masih melibatkan ilmuwan-ilmuwan, penulis-penulis wahyu mantan Yahudi. Jadi kita tidak bisa lari dari pengaruh Yahudi. Dan kajian hari ini telah membuktikan bahwa 90% kandungan Al-Quran diambil dari Torah.
wa imma diambil dari Talmud Al-Babili, ataupun Midrashim, ataupun Apokrifa, ataupun Mishnah, atau Ajadah, dan lain-lain yang kesemuanya belong to At-Taurah ataupun Al-Asfar Al-Khamsah, 5 kitab Musa yang disatukan menjadi Taurah ataupun Al-Ahdu Al-Qadim. Dan Al-Ahdul Qadim ini setelah dikaji, diselidiki, diuji, dibandingkan, ianya hanyalah sekedar nukilan, duplikat, kopi cerita-cerita yang diambil dari bangsa-bangsa yang jauh lebih maju sebelum bangsa Yahudi, seperti ajaran Parsi, Majusi, Zarathustra, dan ajaran Hindu Buddha, dan ajaran Yunani kuno, Yunani klasik, dan ajaran agama Fir'aun purba, dan sebagainya, bagi tujuan dalam penulisan Taurat ini, tujuannya untuk mencatat sejarah mereka bangsa Yahudi dan membuktikan kewujudan bangsa ini yang selama ini hidup mereka berpecah, berselera, ditindas, dianiaya, dan buku cerita ini, yaitu buku Taurat, tujuannya bagi menguasai dunia dengan dongeng-dongeng khurafat dan untuk menjadikan bangsa Yahudi sebagai bangsa pilihan. Anehnya, bangsa pilihan ini pun telah ada kesannya di dalam Al-Quran dengan ayat yang berbunyi, Ya Bani Israel adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Wahai Bani Israel, ingatlah anugerah yang telah kami anugerahkan kepada kalian semua. Dan kalian semua merupakan bangsa terpilih. Terus ada ulama-ulama Islam yang katanya ulama Islam, kita pun tidak tahu apa keilmuannya. Sebab kalau ulama itu adalah sarjana, para pakar, para pengkaji, para ilmuwan yang bermain dengan penyelidikan, penelitian, uji coba. Sebab ilmu datangnya dari situ. Uji coba, kaji, bahas. Bukan ulama yang dilahirkan dari mitos, tukang dongeng, tukang cerita hayalan. Kita mesti membedakan antara ulama ilmuwan yang berakal ilmiah, hasil dari ujian, kajian, dan sebagainya, dengan tukang dongeng. Dan kebanyakan agamawan itu tukang dongeng. Jadi cerita-cerita
yang direka-reka, yang mengada-ngada, yang ada di dalam Taurat itu cerita hayalan, dongeng, mitos yang dibuat oleh para haham ataupun ulama Yahudi, agamawan Yahudi yang tidak ada kerja, hanya mereka-reka dongeng dan cerita. Yang mana dongeng-dongeng mitos ini yang direka-reka merupakan kebohongan-kebohongan yang apabila diulang-ulang menjadi satu kebenaran. Sehingga terbukti pada hari ini apabila kita kaji semula dongeng tentang Adam, Nuh, Ibrahim, Daud, Musa, Isa, Sulaiman, dan lain-lain, itu merupakan tokoh-tokoh leluhur Yahudi. Dan kewujudan mereka tidak bisa dibuktikan secara ilmiah. Tokoh-tokoh ini hanya merupakan mitos, hayalan yang diambil dari cerita-cerita Bilad Ar-Rafidain ataupun Babylon, dari cerita Atramhasis, Gilgamesh, dari cerita Hindu, dan dari cerita bangsa-bangsa yang lebih tua peradabannya dari bangsa Yahudi. Yang mana cerita-cerita ini terus mengalir dalam buku-buku Perjanjian Baru dan Al-Quran. Yang mana kedua-dua kitab Perjanjian Baru dengan Al-Quran itu adalah duplikat ataupun nukilan yang tidak lengkap dari buku asal At-Taurah ataupun kitab Al-Ahdu Al-Qadim. Oleh sebab itu, bagi memahami Al-Quran ataupun Perjanjian Baru, mesti membaca juga Perjanjian Lama, termasuk di dalamnya Apokrifa, Midrashim, Mishnah, Ajadah, Talmud, dan lain-lain. Yang mana kesemua naskah ini hari ini kita bisa mendapatinya dengan cukup mudah di Google dalam bentuk PDF. Tinggal tulis Asfar Musa Al-Khamsah atau Al-Anajil Al-Arba'ah, kitab Musa, kelima-lima kitab Musa, atau keempat-empat Injil dan Al-Quran. Dan kajian yang terkini tentang Al-Quran saya sebut berulang kali, buku yang begitu besar dan tebal bernama Al-Quran Bitasalsul At-Tarikhi. Al-Quran Bitasalsul At-Tarikhi, karya Dr. Sami Ad-Dib. Silakan para rakan, teman, saudara, anak-anak cari buku itu, terutama yang dalam bahasa Arab. Dan kita kongsi ilmu pengetahuan.
Jadi sampai ke hari ini, cerita-cerita dongeng-dongeng Yahudi, kalau di dalam agama Yahudi hanya sebatas dongeng. Dan mereka menganggap Ibrahim, Daud, Sulaiman, dan lain-lain adalah leluhur kepada mereka. Bahkan kita pun heran. Nama Ibrahim, Daud, Sulaiman, Yusuf, dan sebagainya, termasuk Ismail, itu nama dalam bahasa Ibrani, bahasa Yahudi, bahasa Bani Israel. Jadi sadar atau tidak sadar, banyak umat Islam yang katanya fanatik Muslim, sangat Islami, sangat cinta kepada Islam. Tidak tahunya dia menggunakan produk-produk Yahudi, produk Bani Israel, produk Taurat. Makanya pahami sejarah agama-agama supaya kita tidak mempermalu diri sendiri. Niat mau memboikot Israel, membenci Israel, memerangi Israel. Padahal kita sendiri menggunakan produk-produk Israel. Baik secara agama, baik secara mitos, ataupun secara teknologi. Hari ini semua tahu senjata peralatan perang Israel jauh lebih canggih dan tersebar kemana-mana. Kemana-mana ke seluruh dunia. Juga dengan ilmu pengetahuan yang dikongsikan oleh ilmuwan-ilmuwan Yahudi, terutama mereka yang telah mendapat puluhan piala Nobel. Semuanya, kebanyakannya ulama Yahud, Bani Israel. Baru ada yang mengatakan, Bani Israel dulu tidak sama dengan Bani Israel sekarang. Mereka pun bertanya, adakah Islam dulu sama dengan Islam sekarang? Arab dulu sama dengan Arab sekarang? Jadi kita sekarang mengkaji keadaan yang berlaku. Mengkaji tragedi-tragedi, musibah, disaster yang sedang berlaku di depan mata kita. Taurat adalah buku yang direka-reka bagi menciptakan jati diri bangsa Yahudi dan tujuannya untuk memperkenalkan bahwa bangsa ini mempunyai sejarah dan memiliki jati diri yang kuat dari dongeng mitos yang mereka ambil dari bangsa lain. Dan tujuannya untuk menguasai dunia. Walau bagaimanapun, di kalangan para sarjana Yahudi, di kalangan para ilmuwan Saudi, mitos-mitos ini dongeng-dongeng yang ada di dalam kitab mereka dianggap oleh para ilmuwan terutama yang sekuler hanya sekadar dongeng,
untuk hiburan, untuk motivasi. Tapi dongeng-dongeng ini apabila masuk ke Al-Quran, seperti cerita Adam, Nuh, Idris, Ibrahim, dan lain-lain, menjadi satu akidah, kepercayaan yang wajib diimani. Dan kalau tidak diimani, menjadi kafir atau murtad, atau darahnya halal, dan kapan saja orang yang tidak percaya itu bisa dibunuh. Ini bahayanya. Ini bahayanya. Oleh sebab itu, dengan kemunculan aliran-aliran keras Islam dalam bentuk salafiyin, salafiyah, jihadiyin, tukang perang, Al-Qaeda, Ikhwanul Muslimin, Hizbut Tahrir, Boko Haram, Daesh, itu semuanya satu rumpun yang merupakan Islam radikal, Islam bengis, Islam jihadi yang mudah mengkafirkan lawannya, mudah mengkafirkan yang bertentangan dengan mereka. Dan bukan sekedar mengkafirkan, tapi mudah memerangi, menghalalkan darahnya, dan membunuh kapan saja. Ini bahayanya. Kita lihat hari ini, contoh Yaman, Sudan, Libya, Irak, Syria, dan lain-lain. Contoh negara-negara yang telah diubrak-abrik, diacak-acak, dimusnahkan oleh gerakan-gerakan radikal ini. Ikhwanul Muslimin, Salafiyin, dengan berbagai alirannya. Penganut Islam radikal, penganut Islam bengis, penganut Islam intoleran, baik di Syiah, baik di Sunni, baik di Mutasawwifah, semuanya ada. Semuanya ada. Mereka semuanya berkeyakinan untuk menegakkan Islam yang murni, Islam yang sebenar, Islam yang diamalkan oleh Nabi dan sahabatnya. Tapi mereka lupa bahwa Islam pun ada dua tipe. Ada tipe Islam Makkiyah ataupun Islam Makki, dan ada tipe Islam Madani. Tipe Islam zaman di Mekah, Makkiyah, Makki, itu Islam yang harmoni, aman, nyaman, damai. Sebab umat Islam ketika itu masih lagi merupakan minoritas, minority, kumpulan kecil. Jadi gitu ayat yang mereka gunakan, lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagi kami agama kami, la ikrah fiddin, tidak ada paksaan dalam agama, waman syaa falyu'min waman syaa falyakfur,
Siapa yang mau beriman, beriman. Siapa mau kafir, kafir. Silahkan. Ayat-ayat ini bisa disimak dengan mudah di Google. Sedangkan Islam Madani, Islam Madinah, apabila Nabi Muhammad sudah pun memiliki kekuatan, senjata, askar, tentara, maka disinilah lahirnya Islam perang, Islam bengis, Islam radikal, dan sebagainya, dengan menggunakan ayat-ayat qatilul ladzina kafaru. Perangilah mereka yang kafir. Qatilul ladzina la yu'minuna billah. Perangilah mereka yang tidak beriman kepada Allah. Fa idza salahal ashhurul hurum faqtulul musyrikin. Bunuhlah, perangilah orang-orang musyrik. Ayat-ayat ini yang terus dijadikan landasan, wiridan, akhlak oleh kumpulan-kumpulan radikal, Ikhwanul Muslimin, Salafiyin, Syiah, Sufi, dan lain-lain. Bahkan di dalam perjalanan dakwah Islam, semua, termasuk yang katanya kumpulan sufi, tasawuf, tarekat, yang ramah santun, tapi di dalam catatan sejarah, kumpulan-kumpulan sufi ini yang mempunyai pondok-pondok pesantren, pengajian-pengajian rutin wiridan, apabila dipanggil perang, mereka tidak sungkan untuk ikut berperang. Bahkan banyak kepala-kepala tarikah, kepala-kepala sufi menjadi pemimpin tentara perang dalam siri peperangan melawan orang kafir. Sebab ayatnya jelas. Qatilul musyrikin. Qatilul ladzina la yu'minuna billah. Faqtulul musyrikin. Di samping hadis-hadis yang menggalakkan, menyeru untuk melancarkan siri peperangan. Karena dari peperangan itulah, dari jihad itulah akan mendapat harta, tahta, dan wanita. Ini di antara hadis-hadisnya. Laqad ji'tukum bidzabhi. Aku datang untuk menyembelih kalian. Ada juga hadis, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah. Aku diutus untuk memerangi semua orang sehingga mereka mengucapkan syahadat. Ini. Dan hadis, ju'ila rizqi tahta dhilli rumhi. Rizkiku ada di bawah hunusan pedang, hunusan lembing, hunusan tombak, hunusan panah. Persis seperti garong, penyamun, perampok. Ughzuhum tadfaru banat asfar. Seranglah mereka. Niscaya kamu akan mendapatkan wanita-wanita cantik. Dan yang paling sadis itu, janji-janji manis jihad. Kalau menang, kamu akan dapat ghanimah, rampasan perang.
dan wanita, dan akan mendapat tawanan perang yang bisa dijual beli kalau menang. Sedangkan kalau mati, terus syahid, masuk surga 70 bidadari. Bagaimana orang-orang Badawi primitif, butek kotaknya, tidak tertarik dengan janji-janji manis ini. Maka silahkan pilih. Adakah kita mau mengamalkan Islam Makki ataupun Islam Madani? Islam ramah ataupun Islam bengis? Dua-duanya ada dalam Al-Quran. Dua-duanya ada dalam Al-Quran. Oleh sebab itu, selagi Quran menjadi panduan hidup dengan tidak menyesuaikan undang-undang kemanusiaan modern, selagi itulah umat Islam akan berpolemik, berdebat, berperang, bermusuhan seperti yang berlaku hari ini di Syria, Iran, Afghanistan, Pakistan, Yaman, Sudan, dan sebagainya, dan sebagainya. Kenapa kita tidak mengambil pelajaran? Semua bentuk-bentuk aliran Islam, Ikhwanul Muslimin, Daesh, ISIS, Hizbut Tahrir, Salafi, Tasawuf, dan lain-lain telah ada di Nusantara, telah ada di Indonesia. Menunggu waktu kalau tentara dan polisi meleng, kalau tentara dan polisi kecolongan, kalau tentara dan polisi tidak bertindak tegas, maka aliran-aliran ini yang telah pun berada dalam bentuk partai-partai Islam, organisasi Islam, ajaran-ajaran yang diajarkan di masjid, di pesantren, di sekolah agama, di institut agama Islam, semuanya sumbernya dari Quran dan hadis. Dan kalau pemerintah, terutamanya Kementerian Kebudayaan dan Pendidikan, kalau tidak memantau kurikulum-kurikulum, ajaran-ajaran bengis, ajaran-ajaran intoleran ini, terutama dalam agama-agama yang akarnya dari Yahudi, Islam dan Kristen, dengan semua alirannya, maka tunggulah kehancuran, perang saudara, dan sebagainya yang akan berlaku di dalam negara yang kita cintai ini. Mujur, nasib baik, beruntung, karena leluhur kita menciptakan Pancasila dengan sila 1 sampai 5 yang mampu menampung semua agama, memayungi semua agama, mengatur semua agama, walaupun pemantauan ini mesti terus di-upgrade, dipertingkatkan, mengikut norma-norma, peraturan-peraturan seperti yang berlaku di negara-negara yang jauh lebih maju, yang jauh lebih waras, yang jauh lebih makmur. Benih-benih Islam radikal kita ada. Hanya tunggu waktu.
dan para pejabat, para negarawan, para pihak-pihak yang mempunyai tanggung jawab, jangan membiarkan kelompok-kelompok ini bebas berpikir, bebas bertindak. Mesti dipantau mereka semua. Terutama pahaman-pahaman radikal ini akan terus menguat dan membiak di kampung-kampung, di kalangan orang miskin, di kalangan masyarakat-masyarakat yang katanya tertindas. Sebab semua agama mitos ini di sepanjang sejarah selalu saja pengikutnya dari kalangan bawahan, dari kalangan orang-orang miskin, dari kalangan orang-orang yang daya pemikirannya terbatas. Jadi pemerintah jangan pejamkan mata, jangan pura-pura tidak tahu. Kita wajib memberikan pendidikan yang betul, pendidikan yang lebih rasional, bimbingan kepada orang-orang miskin, teraniaya, tertindas, dan tingkatkan kesejahteraan orang-orang yang miskin ini. Sebab pada hakikatnya dari dulu lagi perang agama, perang saudara, perang di dalam negara itu karena tuntutan ekonomi. Dan agama hanyalah dijadikan tumbal, topeng, tunggangan yang mudah dipelintir dan mudah dicekokkan kepada orang-orang yang IQ-nya rendah. Jadi tanggung jawab kita semua, terutamanya kementerian-kementerian dan pihak-pihak yang berwenang, mesti mencerdaskan semua bangsa, memperkayakan semua bangsa. Jangan ada yang miskin, jangan ada yang bodoh. Sebab si miskin dan si bodoh inilah, kalau dibiarkan, mereka akan jauh bertindak lebih dahsyat atas nama apapun, termasuk doktrin agama yang cukup mudah. Dan contoh paling dekat yang pernah saya pelajari bangsa Arab sendiri. Mayoritas bangsa Arab itu dulu Badawi, orang kampung primitif, Badawi. Sesama kabilah dulu berperang untuk meneruskan kehidupan, sebab tidak ada pencarian lain, hanya beternak. Selebihnya kalau ingin hidup, berperang, saling makan-memakan. Nabi Muhammad melihat keadaan ini, coba ingin menyatupadukan bangsa-bangsa yang barbar dan asyik berperang ini, coba ingin menyatupadukan dalam satu identitas, yaitu Islam. Seperti cerita Quran, wa kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'mati ikhwana. Dulu kamu bangsa Arab saling bermusuhan. Kemudian setelah Nabi Muhammad membuat satu identitas baru, yaitu Islam, dan semua bangsa Arab
kabilah-kabilah Arab terutamanya masuk di dalam identitas baru ini yaitu Islam, barulah terwujud persaudaraan. Tapi itu tidak lama. Hanya dalam kepemimpinan Nabi Muhammad yang terus menyatupadukan bangsa Arab dan membentuk kekuatan-kekuatan tentara, mujahidin-mujahidin, upahan yang dijanjikan kalau menang dengan harta, wanita, tahta, kalau mati dengan surga dan bidadari. Itu hanya berlaku di era kepemimpinan Nabi Muhammad. Setelah Nabi Muhammad mati, meninggal, maka seperti yang dijelaskan oleh Siti Aisyah sendiri, setelah Nabi Muhammad meninggal, kabilah-kabilah Arab ini kembali murtad. Maka kata Al-Quran, yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Semasa kepemimpinan Nabi, setelah Nabi meninggal, yakhrujuna min dinillahi afwaja. Pada keluar. Sebab dulu yang dijadikan panutan itu Nabi Muhammad. Tapi setelah mati, mereka tidak lagi terikat dengan perjanjian itu, dan sememangnya bangsa Arab dari dulu bangsa yang tidak suka dipimpin, lebih bebas hidup berkabilah-kabilah. Ini yang digambarkan oleh Aisyah. Setelah Nabi Muhammad wafat, kata Aisyah, gerakan murtad makin menjadi-jadi, banyak kabilah murtad. Kemudian isyra'abbatil Yahudiyah wan Nasraniyah. Agama Yahudi dan Nasrani balik menyebar seperti dulu. Wa najaman nifaq. Bisa dicari hadis Aisyah, isyra'abbatil Yahudiyah wan Nasraniyah wa najaman nifaq. Setelah kematian Nabi, irtaddatil Arab, kabilah-kabilah Arab murtad, isyra'abbatil Yahudiyah wan Nasraniyah, agama Yahudi Nasrani muncul semula, wa najaman nifaq, dan tindakan nifaq muncul di sana sini. Sudah. Itu yang digambarkan oleh Aisyah setelah kematian Nabi. Jadi di dalam Al-Quran hanya disebut yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Padahal yakhrujuna tidak disebut. Dan kita lihat pada hari ini, umat Islam ada berapa puluh aliran, baik Syiah, baik tasawuf, baik Sunni, semuanya berpecah. Sebab banyak hadis yang menceritakan tentang sataftariqu ummati, umatku akan berpecah menjadi 71 atau 73 golongan. Semuanya masuk neraka kecuali satu kumpulan yang dipanggil Al-Firqatun Najiyah. Dan semuanya yang 71 ataupun 73 mengaku dirinya sebagai Al-Firqatun Najiyah. Padahal seharusnya
yang menentukan al-firqatun najah itu hanya Allah nanti di hari kiamat. Dan kita sekarang ini terus bekerja, beramal untuk memajukan dunia, merancang dunia, mencari kekayaan dunia, mencari strategi kehidupan yang lebih aman, nyaman, makmur di dunia ini. Bukan malah gontok-gontokan, peperangan, saling benci sesama agama, sesama bangsa. Itu makanya di dalam Quran banyak dijelaskan adanya Rasul itu suatu bencana. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Kami tidak akan menyiksa kaum yang tidak ada Rasul. Dan kita tahu Rasul itu hanya untuk bangsa Arab, terutama Quraisy. Udah. Biar mereka. Apa hubungan Quraisy dengan bangsa Indonesia, bangsa Nusantara? Maka kalau mau selamat, bangsa Nusantara, bangsa Indonesia, jangan ikut campur urusan bangsa Arab. Dalam ayat lain, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabil musyrikin mufakin hatta ta'tihumul bayyinah. Dulu orang Yahudi dan Nasrani ahlul kitab itu tidak pernah bergaduh, tidak pernah berantem, tidak pernah berselisih paham, sehingga munculnya Nabi. Muncul Nabi, habis buat kacau semuanya. Sama juga dengan ayat kana an-nasu ummatan wahidah fa ba'atsallahu an-nabiyyina mubasysyirin wa mundzirin. Dulu manusia bersatu. Muncul para nabi, para rasul buat kacau. Maka dalam ayat yang begitu jelas wa ma arsalna min nabiyyin fi qaryatin illa wa akhadna ahlaha bil ba'sa'i wad dharra. Tiap kali kami utus nabi ke suatu kampung, ke suatu negeri, maka negeri itu akan ditimpa bala bencana, malapetaka. Jadi silahkan pilih. Mau ikut negara yang ada nabi, rasul yang terus dihantam bala bencana, atau mau mengikut negeri yang tidak ada rasul, tidak ada nabi, yang hidupnya aman nyaman. Ayat jelas, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Kami tidak akan membunuh, kami tidak akan menyiksa, kami tidak akan mengapa-apakan bangsa yang tidak mempunyai rasul. Udah. Oleh sebab itu bangsa yang tidak mempunyai rasul, hiduplah bahagia, isilah masa nyawa ketika berada di dunia ini, isilah dengan kebaikan. Buatlah kebaikan. Tumpukan jiwa raga kita, akal pikiran kita untuk membangun dunia, mengembangkan dunia, mencari kekayaan dunia, untuk mensejahterakan bangsa dan negara ini menjadi bangsa lebih maju, lebih makmur, lebih kaya raya. Tapi kita tidak. Mayoritas umat Islam dan umat beragama di Indonesia kekeh mau mengikut bangsa-bangsa yang mengikut Nabi, yang akan ditimpa bala bencana, yang akan dihantam dengan disaster dan musibah. Di mana akal sehat kita?
contoh di depan kita. Yaman hancur, Irak hancur, Afghanistan hancur, Syria hancur, Libya hancur, Sudan hancur. Berkat ajaran para nabi. Tapi negara-negara yang tidak ada nabi, yang menggunakan akal waras, menggunakan akal pikiran yang ilmiah, yang inovatif, yang kreatif, semuanya maju. Dan malangnya negara-negara yang tidak mempunyai nabi ini dan mula dihinggapi oleh para pendatang yang mengikut ajaran nabi, negara-negara ini sedang dilanda kehancuran, kekacauan. Dan mereka, terutama di Eropa dan beberapa negara yang lain, sedang melihat kembali polisi, peraturan, penerimaan para pendatang, para pelarian, terutama yang datang dari negara-negara Arab Islam dan negara Islam yang lainnya yang selalu membuat kacau. Semoga ini dijadikan pelajaran, ibrah antara bangsa, negara yang mengikut ajaran Nabi yang terus dilanda kehancuran dengan negara-negara yang tidak ada Nabi tapi hidup lebih aman, makmur, damai, kaya raya. Dan kalau masih ada bertanya-tanya, terus bagaimana amal perbuatan kita di dunia? Jawabannya begitu senang. Buatlah kebaikan. Hiduplah dengan penuh gembira dan sukaria. Gunakanlah akal yang sehat. Ciptakan adab, akhlak, moral, etika sesuai dengan nilai-nilai universal, nilai-nilai kemanusiaan sejagat. Nanti setelah mati, kalau ada Tuhan yang adil, dia akan memperhitungkan segala amal kebaikan kita. Tapi kalau Tuhan itu tidak adil, maka Tuhan tersebut tidak wajib disembah. Dan kalau tidak ada Tuhan, kita jadikan amalan, kebajikan, kebaikan kita ini menjadi kenangan untuk anak cucu, untuk generasi seterusnya. Begitu mudah hidup ini. Dan jangan disia-siakan usia kita di atas muka bumi ini. Sekian, wassalam.